Halo semuanya, kali ini kita kembali untuk berbincang tentang preferensi politik pada pemilu serentak, khususnya pada pemilihan gubernur Provinsi Gorontalo. Pembahasan mengenai masalah preferensi politik ini menjadi hal yang menurut saya penting untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat, khususnya di Gorontalo, di dalam menentukan arah dukungan terhadap calon gubernur, calon bupati, begitu pula dengan calon wali kota pada pemilu kada serentak 2024 yang akan datang. Preferensi ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat sehingga proses penentuan kepemimpinan di 2024 yang akan datang, baik pada jenjang kepemimpinan provinsi, kabupaten maupun kota Gorontalo, menjadi aspek strategis di dalam menentukan masa depan pembangunan daerah pada periode 2024 sampai dengan 2029 yang akan datang. Kalau kita lihat referensi politik, khususnya kepemimpinan politik lokal yang ada di Gorontalo, baik pada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, itu hampir secara keseluruhan preferensinya punya kesamaan, mengingat pada aspek mengenai masalah track record kepemimpinan masing-masing 10 tahun yang lalu itu menjadi sebuah debatable yang sangat perlu dikonstruksi oleh para penggiat politik, khususnya pemerhati di bidang politik pemerintahan, mengingat menjadi buah bibir di dalam masyarakat soal prakondisi yang terjadi pada pendekatan pembangunan daerah, baik daerah provinsi, kabupaten, kota, menjadi aspek yang terus menjadi go publik yang kemudian menjadi isu yang membias. Oleh karena itu, preferensi menjadi aspek yang sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga memilih kepemimpinan yang akan datang kemudian itu menjadi kebutuhan mendasar untuk meletakkan kepemimpinan yang punya korelasi terhadap pembangunan daerah. Kita bicara soal preferensi politik, sesungguhnya yang menjadi relasi yang paling pokok harus kita perhatikan adalah persoalan apakah kemudian generasi kepemimpinan ini punya potensi dan strategis atau tidak. Ini yang penting untuk kita bicarakan. Mengapa? Karena di Gorontalo sendiri kalau kita amati pada pusaran pemilihan gubernur, begitu pula di 5 kabupaten dan 1 kota madya, baik pemilihan calon bupati maupun calon wali kota, preferensi kita agak kritis ketika ingin membedah tokoh per tokoh berkenaan soal siapa calon pemimpin pada level gubernur, begitu pula bupati dan wali kota pada 2024 sampai dengan 2029 yang akan datang. Kita lihat pada semua aspek kita menghadapi pada krisis kepemimpinan 2024 sampai dengan 2029. Pada sisi populisme, kita tidak menemukan tokoh yang dinilai oleh publik punya referensi yang mumpun untuk membangun daerah ini dengan rekor dan kapasitas yang dimiliki oleh para calon kandidasi yang
masuk dalam bursa pembicaraan publik di mana-mana, baik di warkop, di kampus-kampus, di ruang-ruang publik yang bebas untuk berdialektika, berdiskusi berkenaan soal pemilu kada serentak 2024 yang akan datang. Pada sisi ini perlu kami atau saya secara pribadi kemudian ingin menegaskan kepada publik atau masyarakat Gorontalo bahwa penting bagi kita untuk aktif terlibat menentukan pilihan politik kita dengan baik, agar kemudian di belakang setelah kepemimpinan berjalan, apakah 1 periode atau kemudian 2 periode atau dalam kurun 10 tahun kuasa, kemudian tidak menimbulkan lagi diskursus mengenai masalah nilai publik terhadap pemimpin yang dianggap lambat, bahkan ada yang menilai gagal menempatkan pembangunan daerah ini ke arah untuk menjawab berbagai macam tantangan kebutuhan penyelesaian persoalan yang ada pada masyarakat, baik dalam konteks provinsi, kabupaten maupun kota. Ini yang menjadi masalah mendasar. Kita perlu ketokohan yang mumpun pada aspek kapasitas untuk menentukan bagaimana arah pilihan kita terhadap calon gubernur. Begitu pula dengan calon bupati dan calon wali kota, karena kita berharap pada 1 kota madya, 5 kabupaten, 1 pemerintahan provinsi pada 2024 sampai 2029, daerah ini kemudian mampu menempatkan pemimpin yang membawa daerahnya paling tidak keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang masuk 5 besar terbawah. Ya, 5 besar dalam aspek kemiskinan pada 38 provinsi yang terjadi di Indonesia. Tentu ini bisa diperdebatkan karena statistik atau data yang disampaikan oleh pemerintah, tentu ini menjadi sebuah perdebatan ketika perspektif politiknya, tetapi fakta yang terjadi pada publik, pada masyarakat kita menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kemudian kita patahkan. Nah, oleh karena itu memunculkan pertanyaan besar adalah preferensi calon pemimpin di Provinsi Gorontalo di 5 kabupaten 1 kota madya itu seperti apa yang kita perlukan. Kalau menurut hemat saya, calon pemimpin ke depan yang kita perlukan adalah para calon pemimpin yang lihai terhadap mengeksekusi terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat. Ya, tidak sekedar retorika semata, tetapi yang kemudian dibangun itu adalah jiwa kepemimpinan yang bersifat mengeksekusi apa yang menjadi masalah mendasar. Kalau kita anggap bahwa secara nasional persoalan kemiskinan, maka calon pemimpin ke depan harus berani membangkitkan kebijakannya pro terhadap penanggulangan kemiskinan yang harus digotong royong oleh 5 pemerintah kabupaten, 1 kota madya bersama dengan 1 pemerintahan provinsi Gorontalo. Dengan demikian, maka tentu persoalan yang dianggap sebagai persoalan yang paling krusial tentang kemiskinan kemudian dalam kurun waktu 2-3 tahun pada masa periode kepemimpinan kepala daerah 2024 sampai dengan 2029 itu kemudian menunjukkan tanda-tanda bahwa memang persoalan kemiskinan ini kemudian bisa diatasi. Belum lagi kita bicara pada persoalan pendidikan, pada persoalan kesehatan.
pekerjaan umum, pemukiman, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kita bicara soal bagaimana kesadaran akomodasi anggaran dana desa, pro terhadap masyarakat desa, itu juga sangat penting untuk kemudian kita lihat. Sejauh ini preferensi politik ini kalau kita bicara soal ketokohan masih berkutat pada tokoh-tokoh lama yang ada di daerah ini, yang menurut hemat saya juga memang tokoh-tokoh lama ini di 5 kabupaten 1 kota madya, begitu pula untuk calon gubernur pada level pemerintahan provinsi yang akan datang, juga belum memberikan suatu tanda akan ada lompatan mutu kapasitas politik yang dimiliki. Oleh karena itu ini menjadi pekerjaan rumah yang paling besar, khususnya tanggung jawab kelompok-kelompok muda untuk menentukan arah politik yang akan datang untuk menempatkan orang-orang yang akan menjadi pemimpin sebagai orang yang memang mampu membangun daerah ini, mampu mengatasi kemiskinan, mampu melakukan strukturisasi pembangunan pada level bagaimana mendorong bidang pendidikan, bidang kesehatan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya itu pro terhadap masyarakat, sehingga prakondisi yang tadinya dianggap mundur itu kemudian bisa berkembang dan bahkan dapat saja kita anggap itu sebagai sebuah kemajuan. Di titik inilah kemudian preferensi politik itu menjadi sesuatu yang sangat kita perlukan untuk terus kita mendorong, sehingga gejolak pembangunan kemudian itu bisa terjadi dan pada titik-titik tertentu kemudian tidak menimbulkan sebuah persoalan. Oleh karena itu referensi kepemimpinan politik di daerah ini menjadi satu instrumen yang paling kemudian kita perlukan untuk mendorong, sehingga meletakkan kepemimpinan itu dengan referensi yang tepat kemudian akan dapat mengantarkan pada orbitan siklus pada periode kepemimpinan 2024 sampai 2029 yang membawa Gorontalo emas di dalam pembangunan, karena potensi itu sebetulnya ada. Karena itu pilihlah pemimpin yang memang pro terhadap rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingannya, karena titik kesejahteraan bisa dicapai dengan cara-cara pilihan rakyat adalah pilihan masa depan mereka. Terima kasih dan sampai jumpa.